Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Forza Malika Anjani dari Prodi PGSD dengan NIM 8602200002. Proses lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar. Proses lahirnya Pancasila berlangsung secara bertahap, tidak muncul dengan tiba-tiba, dan menimbulkan perdebatan serta kompromi para tokoh bangsa. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI, lalu dilanjutkan dengan Piagam Jakarta, dan yang terakhir disahkan oleh PPKI. Untuk mengetahui lebih rinci tentang proses lahirnya Pancasila, kita akan membahasnya ke dalam beberapa tahapan seperti berikut. Lahirnya Pancasila. Pada masa itu, Indonesia sedang berada dalam masa peralihan yang sangat penting. Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting bagi kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Karena Indonesia akan segera merdeka, para pendiri bangsa merasa perlu memiliki dasar yang kuat agar negara tidak berdiri tanpa arah. Dasar itu harus bisa menampung keberagaman suku, agama, dan pandangan politik yang ada di Indonesia. Selain itu, lahirnya Pancasila didorong oleh beberapa kebutuhan besar. Yang pertama, seperti sudah dijelaskan, bahwa bangsa Indonesia memerlukan dasar negara untuk menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dasar negara itu harus mampu mempersatukan seluruh rakyat yang beragam. Yang ketiga, dasar negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang sudah hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Tak hanya itu, para tokoh bangsa ingin merdeka tidak hanya bebas secara politik, tetapi juga punya tata negara yang adil, bersatu, dan bermoral. Nah, tahapan yang pertama adalah sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI adalah sidang badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan di sidang inilah yang menjadi tempat awal perumusan dasar negara. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang pertama inilah BPUPKI membahas dasar negara Indonesia Merdeka yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Weddiediningrat. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang paling cocok untuk Indonesia. Nah, ada 3 tokoh yang paling menonjol, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin mengemukakan gagasannya tentang dasar negara yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Ia menekankan bahwa negara Indonesia harus berdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah peri kesejahteraan rakyat. Nah, makna ini sendiri adalah bahwa Indonesia harus menjadi negara yang bersatu, menghormati martabat manusia, berlandaskan nilai ketuhanan, dijalankan lewat musyawarah, dan menjamin kemakmuran rakyat. Gagasan yang selanjutnya setelah Muhammad Yamin adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo melihat negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan kumpulan individu yang berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, ia dikenal dengan gagasan negara integralistik, yaitu negara yang mengatasi kepentingan golongan maupun perorangan demi persatuan bangsa. Menurut Mr. Supomo juga, negara harus dibangun di atas semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ia menolak model negara yang terlalu menonjolkan individualisme, karena menurutnya hal itu bisa melemahkan persatuan bangsa. Berikut ada 5 pokok pikiran yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, yaitu yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan rakyat.
Dari kelima gagasan di atas menunjukkan bahwa Minister Supomo ingin negara Indonesia menjadi negara yang menyatukan rakyat, mengutamakan musyawarah, dan menjunjung keadilan sosial. Selanjutnya ada gagasan dari Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan mengenai dasar negara yang telah ia sampaikan. Pada intinya, Soekarno ingin Indonesia merdeka berdiri atas 5 prinsip yang mempersatukan bangsa dan bisa menjadi pedoman hidup bersama. Berikut adalah isi dari gagasan Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima gagasan itu menekankan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang bersatu, menghormati kemanusiaan, mengutamakan musyawarah, menjamin keadilan sosial, dan tetap menjunjung nilai ketuhanan secara toleran. Sidang BPUPKI ini sangat penting karena menjadi langkah awal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Dari sinilah arah dasar negara Indonesia mulai terbentuk. Sidang pertama BPUPKI menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia lahir dari musyawarah para pendiri bangsa. Mereka bersatu mencari rumusan yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang sangat beragam ini. Setelah menyelesaikan sidang pertama, BPUPKI kemudian melaksanakan sidang yang kedua. Dalam sidang ini, BPUPKI membahas lanjutan tentang rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Sidang ini berlangsung pada 10-17 Juli 1945 di Gedung Sauchangi in Jakarta dan menjadi tahap penting setelah sidang pertama yang membahas dasar negara. Dalam sidang kedua ini, BPUPKI membahas beberapa hal pokok, yaitu rancangan Undang-Undang Dasar, yang kedua bentuk negara, lalu ada wilayah dan kewarganegaraan, setelah itu ada susunan pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, dan serta pendidikan dan pengajaran. Dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa BPUPKI tidak hanya menaikkan dasar negara, tapi juga menyiapkan perangkat negara secara lengkap agar Indonesia siap untuk merdeka. BPUPKI yang kedua yang telah berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu yang pertama ada rancangan Undang-Undang Dasar, lalu pembukaan Undang-Undang Dasar, dan ketiga pernyataan kemerdekaan. Setelah diadakannya sidang kedua pada 17 Juli 1945, tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Sidang kedua BPUPKI penting karena menjadi langkah akhir sebelum Indonesia memiliki konstitusi. Dari sidang inilah lahir rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipakai setelah proklamasi kemerdekaan. Tahapan selanjutnya setelah BPUPKI adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 di Jakarta. Anggota Panitia 9 sendiri terdiri ada 9 tokoh. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, lalu ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, ada Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, ada Agus Salim dan Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Abdul Kahar Muzaki dan Abi Kusno Tejoko Sorjoso, dan yang terakhir ada A.A. Maramis. Dokumen ini sangat penting karena menjadi rumusan awal dasar negara Indonesia sebelum disempurnakannya oleh PPKI. Piagam Jakarta lahir dari upaya kompromi antar golongan nasionalis dan golongan Islam dalam BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mencari rumusan dasar negara yang dapat diterima bersama untuk Indonesia yang akan merdeka. Piagam Jakarta memuat 5 sila yang menjadi cikal bakal Pancasila. Rumusan itu mencantumkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dalam hal ini banyak terjadi kontra karena Indonesia terdiri atas beragam agama, jadi sangat tidak cocok jika ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi sila yang pertama.
Maka dari itu diubahlah pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa hingga sekarang ini. Yang terakhir yaitu Sidang PPKI. Pada tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai front perang. Untuk menjaga pengaruhnya di Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari dan menyampaikan badan yang bisa melanjutkan pekerjaan persiapan negara. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas utamanya menyusun rancangan dasar negara dan undang-undang dasar, Jepang membubarkan BPUPKI. Lalu sebagai penggantinya dibentuklah PPKI yang bertugas melanjutkan proses menuju kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal praktis menjelang Indonesia merdeka seperti mengesahkan undang-undang dasar, menetapkan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan alat kelengkapan negara. Walaupun awalnya dibentuk oleh Jepang, dalam praktiknya PPKI kemudian bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Karena itu, PPKI menjadi bagian penting dalam transisi dari masa penjajahan ke negara merdeka. Dalam sidangnya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI juga berhasil menetapkan pembagian wilayah Indonesia, membentuk beberapa kementerian atau departemen, serta menyusun struktur pemerintahan pada awal kemerdekaan. Jadi, proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia lahir dari musyawarah, perdebatan, dan kompromi. Pancasila bukan hasil dari satu orang saja, melainkan hasil